Nabi Sulaiman alaihissalam memandang uang adalah sarana kesalehan, sarana kebijaksanaan untuk dakwah, politik, dan kekuasaan. Maka itu pula yang terjadi dalam kehidupan Nabi Sulaiman. Itu yang terjadi dalam kehidupan beliau. Betapa tidak ketika Ratu Balqis atau Ratu Seba atau Ratu Makeda diketahui menyembah matahari, ia didakwai oleh Nabi Sulaiman untuk beragama tauhid. Dengan apa Nabi Sulaiman mendakwai Ratu Balqis? Ya, dengan kemegahan uang. Cara produksi uang soleh. Sebagian besar warga plus 62 atau warga Indonesia adalah muslim, dan sebagian kecil dari mereka hidup di negeri plus 62 ini yang pancasialis seperti ikan bandeng hidup di lautan asin, karena mereka menabrakkan ideologi agama dengan ideologi negara, menabrakkan NKRI dengan ide negara daulah Islam. Reaksi ketidakbetahan mereka macam-macam. Ada yang terus-menerus kampanye khilafah, mengharamkan sekedar hormat bendera merah putih, hingga ada yang angkat senjata. Selanjutnya melakukan teror dan sikap-sikap radikal. Begitulah ketika ide pikiran telah menabrakkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Hasilnya respon kehidupan menjadi kontradiktif dan kacau. Berbeda dengan sebagian besar muslim negeri plus 62 ini, ide pikiran mereka yang menerima Islam sekaligus menerima NKRI. Hasilnya respon kehidupan mereka sangat sinkron dan harmoni. Mereka oke berislam sekaligus oke ber-NKRI. Beda sekali kan hasilnya antara ide pikiran yang mampu berdamai dengan yang mengversuskannya. Itu karena agama pada dasarnya adalah energi netral. Selanjutnya ide pikiran Anda yang pengaruhi agama menjadi positif atau negatif. Bagi seorang ateis, agama adalah penyakit. Bagi seorang teis, agama adalah obat. Ada pikiran yang memproduksi ide kalau uang itu musuh kebaikan, uang adalah sumber fitnah dan masalah, uang adalah sebab beratnya hisab di hari kiamat, uang pemutus silaturahim, di mana karena uang banyak saudara kandung yang saling bunuh dan saling benci, uang tak akan ada cukupnya, akan selalu kurang dan kurang, uang pusat segala kerakusan, uang pusat segala kejahatan, dan seterusnya. Banyak sekali orang yang berpikir negatif tentang uang. Ya, kalau produksi pikiran Anda demikian, keadaan uang yang demikian pula yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Bagaimana tidak nyamannya mereka hidup di negeri plus 62 ini, yang mana mereka punya ide pikiran untuk membenturkan negara dan agama. Demikian pula orang yang membenturkan uang dengan kebaikan, membenturkan uang dengan spiritualitas, membenturkan uang dengan kesalehan. Selamanya mereka tidak akan nyaman dengan uang. Selamanya mereka tidak akan mampu menghadirkan uang yang saleh dalam kehidupan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam memandang uang adalah sarana kesalehan, sarana kebijaksanaan untuk dakwah, politik, dan kekuasaan. Maka itu pula yang terjadi dalam kehidupan Nabi Sulaiman. Itu yang terjadi dalam kehidupan beliau. Betapa tidak ketika Ratu Balqis atau Ratu Seba atau Ratu Makeda diketahui menyembah matahari, ia didakwai oleh Nabi Sulaiman untuk beragama tauhid. Dengan apa Nabi Sulaiman mendakwai Ratu Balqis? Ya, dengan kemegahan uang. Ratu Balqis berkunjung ke Yerusalem, pusat pemerintahan kerajaan Nabi Sulaiman pada waktu itu, dengan datang membawa hadiah-hadiah mewah untuk menunjukkan kemegahan, kekuasaan, dan kekayaan Ratu Balqis. Namun oleh Nabi Sulaiman ditolak. Nabi Sulaiman tetap merasa kalau dia lebih kaya dan lebih megah dari Balqis. Sudah selayaknya kemudian Balqis tunduk, sebagaimana isi surat dakwah Sulaiman kepada Balqis yang isinya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian mengungguliku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Al-Quran surat An-Naml ayat 30-31. Yang terjadi betul-betul Balqis tunduk dengan dikerjai menggunakan kemegahan uang Sulaiman. Itu yang terjadi. Karena itu, produksilah pikiran-pikiran kebaikan kepada uang. Saya kerap menganggap banyak uang, maka hidup menjadi ikhlasan. Istri jadi solehah dan tunduk taat pada suami kalau istri diberi banyak uang. Orang tua mau menilai saya anak soleh kalau beliau saya cukupi kebutuhan uangnya. Dan banyak uang
maka saya lebih mudah mengajak orang dalam kebaikan. Tuhan tidak pernah disembah, yang disembah-sembah itu adalah uang. Maka kalau mau ajak orang untuk menyembah kepada Tuhan, harus diperlihatkan uang, dan seterusnya. Ide pikiran tersebut saya produksi dalam diri saya agar uang yang hadir dalam hidup saya benar-benar merupakan uang yang soleh. Nah, yang paling umum itu pikiran manusia memproduksi kalau uang itu barang langka dan berharga. Yaitu pula yang terjadi dalam hidup Anda. Pikiran memproduksi uang itu barang langka, ya betulan dicari-cari dengan kerja keras, uang akhirnya tetap langka. Saya mengubah produksi pikiran bahwa uang itu barang langka dengan tersadar kalau seluruh alam semesta itu diciptakan untuk melayani manusia. Oksigen, matahari, bulan, tumbuhan, hewan-hewan, semua tercipta melayani manusia. Karena tercipta sebagai pelayan, misalkan oksigen, maka sistem oksigen diciptakan melimpah ruah di planet bumi ini. Tak perlu bayar dan tak perlu kerja keras untuk mendapatkan oksigen. Uang pun tercipta sebagai pelayan, maka hukumnya sama seperti oksigen, melimpah dan bertabur di mana-mana. Pikiran memproduksi uang itu barang berharga, akibatnya Anda selalu diperbudak uang. Telaten iri, telaten kumpul-kumpulkan harta, telaten pelit, dan seterusnya. Dulu taubat dari pikiran uang itu berharga setelah tersadar uang itu adalah sampah. Saya menganggap jiwa saya lah yang berharga, uang sendiri adalah sampah. Maka yang harus dihargai pertama adalah kemuliaan dan kebahagiaan jiwa saya. Kalau saya pegang uang 20.000 lalu saya hargai uang, maka ingin bakso, saya akan menundanya. Tapi kalau saya hargai kemuliaan dan kebahagiaan jiwa saya, ketika mau beli bakso dan hanya pegang uang 20.000, maka saya akan mendeteksi dulu di mana hati saya merasa bahagia dan mulia. Kalau saya bahagia untuk beli bakso, ya beli. Kalau saya bahagia tidak beli bakso, ya tidak beli. Hukum sampah itu di mana-mana ada. Kalau Anda sadar jiwa Anda lah yang bahagia dan mulia, dan uang hanya sampah, yang akibatnya uang jadi di mana-mana ada, seperti halnya sampah. Jadi uang itu adalah energi dan partikel netral. Uang tidak punya kemampuan menyengsarakan ataupun membahagiakan Anda. Ide pikiran Anda lah yang pengaruhi realita uang. Mau jadi uang saleh atau uang mungkar, itu pikiran Anda yang memproduksi lalu menghadirkannya dalam sebuah realita. Maka ini ada hadis Nabi, ni'mal malus solih lirrojulis solih. Sebaik-baik harta yang baik itu bagi laki-laki yang soleh. Hadis riwayat Bukhari.